Kita akan membahas untuk PTS ya. Jadi dari 25 soal PTS, 20 PG, 5 uraian, kita akan membahas untuk 15 soal saja yang kira-kira akan masuk ke dalam remedial PTS. Nah, jadi kita akan mengambil 15 soal itu dan kita akan membahasnya ya. Jadi kita akan bahas dari nomor 1 ya, lihat nih. Gambar berikut menunjukkan dua trapesium yang sebangun. Panjang sisi AD adalah, nah jadi ini soal PTS nomor 2 ya. Jadi Miss ngambilnya yang ini ya, kita akan bahas. Diketahui AD ya, jadi perbandingan sisinya ya yang mau kita lihat. Jadi AD ya per SP ya atau PS ya itu sama dengan AB per PQ ya. Nah, jadi ini yang perbandingan sisinya, maka langsung saja AD per SP. SP-nya 12 ya, sama dengan AB berarti 15 per PQ 18 ya. Jadi ini kita sederhanain, sama-sama bagi 3, berarti ini 5, 6 ya. Jadi AD sama dengan 12 kali 5 bagi 6 ya. 6 sama 12 itu 2, berarti hasilnya 10. Jadi AD 10 cm. Lanjut soal berikutnya, ini yang Cikapundung ya, Sungai Cikapundung berdiri. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sini bisa kita cari perbandingan dari BC per DE sama dengan AB per AD. Nah, jadi itu perbandingan ya, BC, nah yang ini, per DE, nah yang ini ya, DE, terus AB per AD, nah gitu ya. Jadi itu perbandingannya, maka 3 per 18 ya, sama dengan 4 per 4 tambah X ya. Ini ya, kamu lihat dari yang diketahui jarak AB 4, BC 3, DE 18 ya. Jadi itu yang kita ambil, yang diketahuinya. Nah, maka ini tinggal kali silang ya. Jadi 3 sama 18 itu 1 per 6, maka 4 plus X sama dengan 24. Jadi X sama dengan 20 cm. Nah, ya jadi kalau ditanya BD ya, atau EF berarti 20 cm. Nah, atau ini yang cara pertama ya. Cara kedua boleh lagi ya. Kamu ngambil yang yang ditanyakan DE ya. DE atau EF juga boleh sih, yang mana aja ya. EF ya. Nah, ini EF berarti berbanding sama AB ya kan? Sama AB. Berarti sama dengan BC per CF ya. BC per CF. Nah, jadi dari sini tadi AB-nya 4 ya. AB 4 berarti BC-nya berarti ini ya 3, berarti DE-nya 18. Nah, ini 18. Nah, berarti dari EF ya, berarti EF sama dengan AB-nya 4 ya, sama dengan BC ya, BC 3 ya. Oke, ini kebalik ya, maksudnya ini kan sama-sama EF ya, berarti yang ini CF yang di atas per BC gitu ya, kebalik ya. Karena ini bangun yang pertama gitu ya, jadi F per 4 sama dengan CF ya. CF ini berarti kalau DE 18, maka sisanya berarti ini 15 ya. Jadi 15 per BC itu 3 ya. Jadi ini kita kecilkan, berarti sama-sama bagi 3 ya, 5 per 1. Maka EF sama dengan 20 cm. Nah, boleh seperti itu. Kemudian lanjut yang nomor 3 ya, yang mana yang kongruen. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kalau sudut A 50 derajat, ya kira-kira berarti ini sudut B-nya 67 derajat ya. Nah, berarti ini B sama dengan D, ya kan? Nah, berarti kalau ini 6 cm, berarti ini sama dengan sudut A.
Kalau sudut A berarti ini 50 derajat, kemudian sisanya 63 derajat. Nah, kalau A ke C ya, A ke C berarti ini 7 cm, kemudian ini 5 cm. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kongruen. Nah, maka dari situ yang ditanya adalah segitiga panjang sisi FE ya. Jadi kalau FE berarti sama dengan AC ya, berarti sama dengan 7 cm. Kemudian sudut DEF ya, sudut DEF. Nah, sudut DEF itu sama dengan ini tadi B ya. Jadi sudut BAC ya, BAC. Nah, berarti itu sama dengan 50 derajat. Nah, gitu. Kemudian ini alat pemadam api ringan ya. Terus ini bacaannya, kemudian ada jika diketahui volume salah satu tabung dari APAR ini ya, APAR tersebut 3080 cm pangkat 3 dan jari-jari tabung 7 cm, maka luas permukaan tabung. Nah, yang berarti kan yang ditanya adalah luas permukaan tabung ya, sama dengan 2πr terus R plus T gitu ya. Nah, jadi sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 plus tinggi. Nah, tingginya kan kita belum tahu berapa ya. Tapi dari sini yang kita ketahui adalah volume. Jadi volume sama dengan VR kuadrat T gitu ya. Jadi 3080 sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali T ya. Jadi dari sini kita coret berarti tinggi sama dengan 3080 dibagi 22 kali 7 154 ya. 154. Maka tingginya dapat 20 cm. Nah, berarti kita masukkan ke sini 20 ya. Jadi VR ya. Kali 7-nya lupa. Oke, ini sama-sama dicoret berarti 44 kali 27. Jadi sama dengan 1188 cm kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kamu dari volume nyari tinggi baru ke luas permukaan tabung. Nah, sekarang sebuah kerucut mempunyai volume ya. Volume 20 cm pangkat 3. Jika diameter alas kerucut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, volume kerucut yang baru adalah, nah, jadi kita ngambil volume 1 banding volume 2 sama dengan 1/3 VR kuadrat T ya, per 1/3 VR kuadrat T. Nah, ini R kedua ya, ini R1, ini T1, ini T kedua. Nah, ini sepertiga, coret ya, sepertiga V, sepertiga P. Nah, volume 1 20, jadi per volume 2 ya, yang ditanya volume 2, volume yang baru ya. Jadi, dari sini, kan ini jari-jari ya, kalau diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. Nah, maka ini kan diameter alas diperbesar 2 kali. Nah, berarti kalau jari-jari 2 kali R-nya, gitu kan. 2R kuadratnya baru dikali tinggi per ya 2 kali lagi ya. Jadi ketika 2 kalinya lagi berarti jadi 4R kuadrat. Nah, karena 2 kali 2 kali R kan diameter itu sama dengan 2R gitu ya. Jadi kalau D yang kedua itu kan 2 kali berarti 2 kali 2R, maka jadi 4R. Itu dikuadratin ya. Baru dikali tinggi 3T1 ya. Nah, jadi tinggal kamu kecilin lah ya. Jadi 20 per V2 sama dengan ini jadi 4R kuadrat kali T per ini 16R kuadrat kali 3T ya. Jadi ini boleh dicoret jari-jarinya juga ya. Maka 20 per V2 sama dengan itu 4 sama 16 ya. 4 16 kali 3 jadi 4 per 48 ya. Jadi ini boleh kita coret jadi 1 per 12, maka V2 sama dengan 20 kali 12 ya. Jadi 240 cm pangkat 3.
Oke, soal selanjutnya adalah sebuah benda padat berbentuk setengah bola ya. Terus diameternya 1,4, kemudian ditanya luas permukaan benda tersebut. Jadi luas permukaan ya, bola ya, setengah bola berarti setengah kali 4 VR kuadrat tambah VR kuadrat, karena setengah bola ya, benda padat gitu ya. Jadi ini jadi 2 VR kuadrat tambah VR kuadrat. Maka ini menjadi 3 VR kuadrat. Nah, tinggal kamu substitusi. 3 kali 22/7 kali, ini diameter ya, berarti jari-jari sama dengan 0,7. Nah, berarti 0,7 kali 0,7 ya. Jadi ini hasilnya 4,62 desimeter pangkat 2. Nah, gitu. Kemudian ini yang bandul ya. Jadi bandul jika garis pelukis kerucut 22 cm dan jari-jari 14 cm, maka luas permukaan bandul adalah gitu ya. Nah, yang pertama dulu ya selimut kerucut ya. Jadi yang selimut kerucutnya ya, selimut kerucut ya. Kemudian yang ini setengah bola. Nah, jadi luas permukaan sama dengan luas selimut kerucut ditambah sama luas setengah bola. Ya, bola. Ya, bola. Oke. Jadi sama dengan VRS plus setengah kali 4 kali VR kuadrat ya. Ini coret jadi 2, maka VRS-nya ya. Jadi VRS-nya 22/7 kali 14 ya, jari-jarinya, selimutnya kali 22 ya. Plus, ini kan tadi 2, kemudian 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini jadi 2. Kemudian ini juga jadi 2, tinggal kamu kaliin ya. Jadi ini 968 ditambah 1232, maka hasilnya adalah 2200 cm kuadrat. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ya, sebuah model pesawat panjangnya 40 cm dan lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya 30 meter, lebar pesawat sebenarnya adalah, nah boleh ya, panjang model dulu per panjang sebenarnya ya, panjang model per panjang sebenarnya ya. Kemudian sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Nah, jadi tinggal kamu substitusi, panjang model 40 ya per 32. Oh, salah ya, panjang sebenarnya 30. Sorry. Oke. Sama dengan lebar model 32 per lebar sebenarnya X ya. Jadi tinggal kamu kecilin, berarti ini 4/3 ya. Jadi X sama dengan 32 kali 3 bagi 4. Nah, ini dicoret jadi 8, maka X-nya adalah 24 meter ya. Karena yang sebenarnya pakai meter. Gitu. Kemudian 2 mahasiswa teknik sipil ya, bernama Dwi sama Loisa. Nah, maka kita akan mencari untuk tinggi bukit ya. Nah, ini di sini kan 4 ya, di sini 3, maka kalau Pitagoras berarti ini 5 kan gitu ya. Nah, sekarang pakai perbandingan, yang ditanyakan tinggi bukit berarti T ya. T per, berarti perbandingannya per 3 ya, per 3 sama dengan, nah, yang ininya dulu yang panjang ya, baru bagi yang pendek, karena kita ngambil T duluan baru ketiga ya. Jadi 1545 per 5 gitu ya. Jadi tinggi sama dengan 4635 bagi 5 ya. Jadi tinggi sama dengan 927 meter. Nah, gitu. Oke, sekarang gelas sampahnya ya berbentuk kerucut ya, kerucut ya. Kemudian diameter gelasnya itu 12 cm dan garis pelukisnya 10 cm. Maka ditanya volume ya. Jadi volume adalah 1/3 VR kuadrat T ya. Jadi
1/3 kali V, ini jawabannya bentuk V ya, jadi V aja, V kali jari-jari. Nah, tadi kan diameternya 12, berarti jari-jarinya 6 ya, kali 6 kali tinggi. Ya, tinggi mau kita cari nih ya. Kalau ini berupa kerucut, jari-jarinya adalah 6, tingginya nggak kita tahu. Pelukisnya 10 ya, berarti tingginya sama dengan 8. Pakai rumus Pitagoras ya. Jadi kali 8. Ini 2, berarti 12 kali 8, 96 V. Gitu. Lanjut. Sebuah tabung berjari-jari 6 cm dan berisi air setinggi 18 cm ya. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan 3 bola besi yang berjari-jari 3 cm. Tinggi air dalam tabung sekarang adalah, ada ya yang rumus pertama sama rumus kedua, terserah kamu yang mana. Miss pakai yang kedua, jadi volume bola per luas wadah ya. Luas alas ya, luas alas wadah ya. Jadi volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Nah, terus ini kali 3 ya, karena 3 bola besi. Per luas wadah VR kuadrat ya, karena ini tabung, berarti kan alasnya bentuk lingkaran ya. Jadi, sama dengan 4/3 kali V, V-nya coret aja ya. Nah, berarti tinggal jari-jari daripada bola 3 ya. 3 kali 3 kali 3 dan sebanyak 3 bola. Per jari-jari dari alas tabung ya, lingkaran berarti 6. 6 kali 6. Nah, maka mari kita kerjakan. Ini habis, ini sisa 2, ini sisa 2, terus ini dicoret. Nah, berarti kenaikannya 3 cm. Yang ditanya adalah tinggi air dalam tabung sekarang, berarti tinggi air menjadi awalnya berapa? 18 ya, tinggi air 18 baru di plus sama 3, maka hasilnya adalah 21 cm. Nah, sekarang balon terbang ya, balon udara. Diketahui volume sebuah balon udara adalah 972 V. Yang ditanya luas permukaan pi. Nah, jadi kalau misalnya volume ya, volume bola adalah 972 V tadi ya. Nah, maka volumenya itu 4/3 VR pangkat 3. Jadi ini harus sama dengan 972 V. Nah, V-nya kita sama-sama coret, maka 4/3 ya, R pangkat 3 sama dengan 972 ya. Paling kamu kaliin jadi R pangkat 3, jadi 972 kali 3, maka hasilnya 2916 dibagi 4 ya. Jadi jari-jarinya adalah akar pangkat 3 dari 729, yaitu 9 cm. Nah, yang ditanya apa? Luas permukaannya. Luas permukaan itu adalah 4 VR kuadrat. Ya, jadi tinggal kamu masukin 4 kali, ini bentuk V juga ya, jadi V-nya nggak usah, 4 kali V kali 9 kali 9. Nah, maka hasilnya 324 V. Nah, itu ya hasil dari luas permukaan bola yang volumenya itu 972 V. Oke, soal berikutnya ya, kesebangunan lagi. Nah, jadi ini udah pernah ya Miss ajarin, kamu tarik garis yang sejajar. Nah, gitu ya. Jadi ini 9, berarti sisanya 6 ya. Ini 9, nah kita nyari X dulu nih. Berarti ini tetap 8 sama 6 ya. Jadi X, atau 6 dulu ya, 6 ya. Jadi perkecil. 6 per X sama dengan 8 per 14 ya. Jadi yang ini dibagi yang kecil. Nah, karena ini kan jadi segitiga ya. Jadi tinggal kamu coret ini 4 sama 7. Jadi X sama dengan berapa nih? 7 kali 6 42 ya. 42 bagi 4 berarti X sama dengan 10,5. Maka kalau ditanya panjang AB ya, panjang AB berarti di sini kan ada 9 ya, berarti 10,5 plus 9 berarti jadi 19,5 cm. Kemudian lanjut, sebuah foto diletakkan pada selai karton ya. Jadi ini nih fotonya 36 kali 48 ya.
Nah, kira-kira gini ya. Jadi 36 terus ke atasnya 48. Jadi ini sisa 3 kanan kiri. Nah, ini yang ditanya ya. Kita buat X. Jadi cari Y dulu supaya tahu kita berapa dari yang lebarnya. Jadi Y per 48 sama dengan Y per 48 ya. Berarti ini kalau dari sini ke sini berarti jadi 30 ya. 30 per 36. Nah, jadi ini tinggal sama-sama bagi 6 berarti 5 sama 6 ya. Jadi Y sama dengan 5 kali 48 dibagi 6. Ini 8, maka Y itu adalah 40. Oke ya, jadi panjang yang Y ini adalah 40. Nah, sekarang kita nyari X. Berarti kalau X itu berarti 48 kurang 40 dikurang 3 ya. 3 itu yang di atas. Maka hasilnya adalah 5 cm. Nah, sekarang ini ya, tempat air berbentuk tabung. Terus masukkan wadah menggunakan kerucut ya. Jadi tabung sama kerucut ya. Berarti kita pakai volume tabung dibagi volume kerucut. Volume tabung VR kuadrat T ya. VR kuadrat T per kerucut sepertiga VR kuadrat T. Nah, maka kita coret V-nya ya. Jadi jari-jari daripada tabung berarti 20 kali 20 kali 50 per sepertiga jari-jari dari kerucut berarti 10 sama 15 tingginya ya. Jadi 10 kali 10 kali 15. Nah, ini coret 5 ya. Kemudian 50 ke 5 boleh lah ya 10. Terus 10 ke 10 habis. Jadi 20 ke 10 sisa 2 ya. Jadi ada 40. Jadi 40 wadah gitu ya. Nah,